Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got the bitch jumping. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mustafa dari 12 IPS 3 Remedi VK tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang mutafak yang disepakati. 1. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar mendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber ulama hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkait dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istilah, istihon, masalah mursalah, qiyas, rakyu, dan al-urf. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati, dan yang mutafak yang tidak disepakati atau diperselisihkan. 2. Klarifikasi sumber hukum. Klarifikasi sumber hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu asal, daya cukup, dan kekuatan. Tinjau dari segi asalnya. Ditinjau dari segi asalnya, sumber hukum terdiri dari nakli dan akli. 1. Nakli. Nas adalah sumber hukum yang berasal dari nas secara langsung, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Nakli. Rakyu adalah pikiran manusia yang terlepas dari hawa nafsu. Sumber hukum ini disebut juga dengan ijtihad. B. Tinjau dari segi daya cukupnya. Ditinjau dari segi daya cukupnya terdiri dari sebagai berikut. 1. Kulli. Sumber hukum yang mencakup banyak satuan hukum, bahkan mencakup sebagian besar hukum yang sejenis. 2. Juz'i. Sumber hukum yang hanya menunjuk pada satuan hukum. C. Tinjauan dari segi kekuatannya. Ditinjau dari segi kekuatannya, sumber hukum terbagi dari qot'i dan yani. 1. Qot'i adalah sumber hukum yang mendapatkan keyakinan atau pasti. Sumber hukum qot'i terdiri dari sebagai berikut. Qot'i, wurud atau subut. Cara datangnya atau penataannya adalah sumber hukum yang diyakini atau disepakati. Datangnya dari sebuah syarak, hukum syarak dengan jalan mutawatir, termasuk dalam kategori ini adalah Al-Quran dan sunnah. B. Qot'i dalalah atau petunjukan pada hukum adalah sumber hukum yang lafal dan susunan katanya tegas serta jelas menunjukkan arti dan maksud tertentu. 2. Yakni adalah sumber hukum yang mendapatkan penafsiran ulang dan menduga-duga. Sumber hukum ini terdiri dari sebagai berikut. Yakni wurud adalah sumber hukum yang diduga keras datangnya dari pembuat syarak, yaitu sumber hukum yang diriwayatkan dengan cara atau jalan ahad, atau diriwayatkan oleh seseorang yang beberapa orang yang tidak mencapai mutawatir. B. Yakni dalalah adalah sumber hukum yang lafal dan susunannya katanya tidak jelas dan tidak tegas menunjukkan pada arti dan maksud tertentu. 3. Perincian hukum yang disepakati mutafak. 1. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Menurut bahasa Al-Quran berarti bacaan yang dibaca makruh, sebagaimana firman Allah SAW dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 75. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah.
idza qara'nahu fatakbir Qur'anah. Artinya 11. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. 18. Apabila kami telah selesai membacanya, maka itulah bacaannya itu. Ikutilah bacaannya itu. 1. Pokok-pokok isi Al-Quran. 1a. Tauhid, yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan semua kepercayaan yang terhubung dengannya. B. Ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan atau amalia sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. C. Janji dan ancaman atau al-wa'id wal wa'id. D. Kisah-kisah umat terdahulu seperti para nabi dan rasul dalam menyiarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang-orang yang saleh, serta kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang menantang Al-Quran. 2. Al-Quran dan kedudukan sebagai hujah dan sumber hukum. Al-Quran menempati kedudukan pertama atau tertinggi dari sumber-sumber hukum Islam yang lain dan merupakan aturan dasar tertinggi. Sumber hukum ataupun ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.